Hai guys, kembali lagi di Ulasan ID. Di video kali ini gue mau nge-review PC dari Ender Komputer dengan budget yang terjangkau banget. PC ini menggunakan prosesor Intel Core i3 12100F dan VGA-nya GeForce GTX 1650 4GB. Secara keseluruhan, harga PC ini menurut gua sangat terjangkau di angka 6 jutaan aja guys. Tapi PC ini murah bukan sembarang murah, karena walau cuma 6 jutaan aja, tapi masih enak banget buat ditaruh di atas meja dan kelihatan cukup estetik. Tapi kayaknya nggak asik kalau langsung gua spill di opening. Jadi mending langsung aja gua jelasin ke kalian PC ini pakai part apa aja dan bisa dipakai buat apa aja. So, buat kalian tonton terus video ini sampai habis ya. Part pertama rakitan ini gua mulai dari prosesor. PC ini menggunakan prosesor dari Intel, yang lebih tepatnya Intel Core i3 12100F. Prosesor ini punya 4 core dan 8 thread yang udah cukup banget dibuat main game tipis-tipis dan editing video maupun foto. Prosesor ini waktu gua browsing-browsing juga setara sama prosesor Intel Core i5 10400F dan Ryzen 5 3600 loh. Dan buat yang penggunaan jangka panjang ini juga asik banget. Gak usah dipusingin lagi buat 3-4 tahun ke depan, kecuali kalian mau main game berat. Oh ya, kayak biasanya di seri prosesor ini ada huruf F, yang berarti kalau prosesor ini nggak punya VGA bawaan guys. Jadi kalian harus membutuhkan sebuah VGA eksternal untuk displaynya ya. Next, motherboardnya gua pakai dari ASRock H610M HDV M.2 R2.0. Motherboard ini udah support prosesor Intel Gen 12, Gen 13, dan juga buat Intel generasi selanjutnya. Motherboard ini juga udah punya slot SSD NVMe M.2 generasi ketiga. Meski masih pakai generasi ketiga, menurut gua masih enak banget digunain buat main game atau editing. Gak ada yang spesial juga dari Mobo ini selain harganya yang murah. Tapi untuk digunakan pakai prosesor Intel Core i3 sih udah cukup banget ya, karena jumlah VRM-nya lumayan banyak untuk ukuran Mobo sekecil ini. Lanjut, PC rakitan ini pakai SSD NVMe M.2 Cube Gaming Phoenix 512GB PCIe Gen 3. SSD ini punya speed read di angka 2100 Mbps dengan speed write di angka 1700 Mbps, yang udah cukup banget nih buat dimainin buat game berat atau transfer file berukuran besar. Walau TBW dari SSD ini nggak ditampilin di web resminya, tapi Cube Gaming berani kasih garansi 3 tahun ganti unit. Secara nggak langsung, Cube Gaming itu pede banget nih sama SSD-nya mereka dan percaya kalau SSD mereka ini punya durability yang bagus. Kemudian sektor RAM-nya di sini dipakai Cube Gaming Blade DDR4 3200 MHz dual channel dengan kapasitas total 16 GB. Jujur, untuk RAM DDR4 16 GB dengan harga cuma 450.000 sih, RAM ini punya model yang cukup keren. Garis-garis tegas secara nggak langsung menegaskan kalau RAM ini merupakan RAM yang dikhususkan untuk gaming. Walau murah, RAM ini udah menggunakan plat platinum yang udah sekaligus menjadi peredam panas. Memang sih RAM ini belum ada RGB di sisi atasnya kayak RAM pada umumnya, tapi secara performa RAM Cube Gaming ini nggak kalah dengan RAM yang lain. Ngomong-ngomong, chipset yang dipakai juga merupakan chipset dari produsen chipset terkemuka yaitu Micron. Dan dengan percaya diri, Cube Gaming juga berani kasih garansi RAM ini selama seumur hidup, sampai kapanpun. Jadi nggak perlu dikhawatirin lagi sama build quality dan after sales-nya.
Karena kita pakai prosesor yang nggak ada VGA bawaannya, jadi kita butuh yang namanya VGA eksternal. Nah, di PC ini pakai VGA dari Galaxy GeForce GTX 1650 4GB GDDR6 yang secara tampilan VGA ini masih kelihatan bagus dan oke banget. Ditambah dua fan 8 cm sebagai sistem pendinginnya, waktu dipakai game udah pasti VGA ini lebih adem. VGA ini juga punya 3 port display, satu HDMI, satu DisplayPort, dan satu DVI port. Yang enak sebenarnya adalah daya yang dibutuhin sama VGA ini. VGA ini cuma membutuhkan power supply yang berukuran 300 watt aja minimalnya. Dan biasanya power supply yang di atas 300 watt itu terjangkau banget harganya. Nah, langsung lanjut ke power supply nih. PC ini pakai power supply dari First Player DK Premium PS500AX. Power supply ini menurut gua pas banget dengan daya yang dibutuhin sama komponen yang gua sebutin sebelumnya. Untuk masalah harga nggak usah khawatir karena power supply ini ada di harga sekitar 500 ribuan aja. Meski 500 ribuan doang, First Player berani ngasih garansi selama 3 tahun loh. Yang menurut gua dengan 500 ribu rupiah cukup worth it karena mendapatkan garansi selama 3 tahun. Apalagi power supply ini udah pakai kapasitor utama dari Jepang yang udah terkenal banget dipakai di power supply tier atas. Gak lupa sertifikasi 80 plus bronze yang membuat PSU ini menjadi lebih bisa memaksimalkan daya yang disalurkan ke tiap komponennya dengan baik. Lalu ada CPU cooler Cube Gaming Blowing. Walau punya konsep yang sama kayak CPU cooler bawaannya, tapi CPU cooler ini lebih ditujukan untuk meramaikan suasana di dalam sebuah PC. Selain itu, sirip atau heatsink blowing ini juga lebih banyak. Fan dari Cube Gaming Blowing sudah menggunakan 3 pin sebagai powernya dan udah pakai teknologi hydro bearing yang udah pasti ngebuat fan ini menjadi lebih senyap ketika beroperasi. Untuk urusan konektivitas, paket EK Gaming ini dilengkapi sama TP-Link 150 Mbps USB adapter Wi-Fi versi yang antena. Untuk versi antena udah jelas lebih bagus karena punya daya tangkap sinyal yang lebih baik. Nah, untuk casingnya, PC ini pakai Cube Gaming Leoric yang warna putih. Tampilan depan casing ini gue suka banget dengan shape menyamping dan lubang-lubang sebagai jalur intake-nya. Di sisi kanan ada motif garis-garis, sementara di sisi kiri lebih ke glossy, jadi nggak flat banget nih casing. Sisi compatibility, casing ini bisa muat Mobo berukuran MATX dan ETX. Buat fan-nya kita udah mendapatkan 2 di depan dan masih bisa support 2 fan di atas dan juga 1 fan di belakang. Front I/O-nya juga lengkap. Ada tombol power, USB 3, 2 port USB 2, audio jack in out, dan tombol power. Kayak casing pada umumnya, di sisi atas sudah ada dust filternya. Di sisi bawahnya juga punya dust filter untuk power supply-nya agar debu-debu itu sulit untuk masuk ke dalam PC ini. Dan PC kita juga jadi lebih awet. By the way, di sisi belakang ditambahin 1 buah fan casing dari Cube Gaming Fixed White 1 buah untuk menjadi exhaust-nya. Untuk di sisi atasnya ditambahin juga 2 buah fan casing dari Cube Gaming sebagai exhaust juga. Jadi makin adem kan PC rakitan ini. Sekarang gua akan benchmark PC rakitan gua ini dengan menggunakan benchmark sintetis, beberapa game kompetitif dan AAA. Dan gua tambahin proses rendering video beresolusi 4K dengan durasi 2 menit dengan banyak esensial grafik yang gua dapat dari YouTube Download Media dan berikut video benchmarknya. If you're not a good shot today, don't worry.
bottom tower is under attack. Kesimpulannya, dengan budget cuma 6 juta, kita juga bisa punya PC rakitan yang cukup buat main game tipis-tipis maupun video editing. Ditaruh di atas meja buat pamer atau sekedar mengagumi PC yang kita punya juga bisa. Prosesor Intel Core i3 12100F dan GTX 1650 juga udah cukup banget buat coba iseng-iseng Valorant dan gak ada drop FPS sama sekali yang mengganggu karena SSD yang kita pakai Cube Gaming Phoenix juga udah cukup cepat dan gak ngebuat delay waktu main game. Secara total gua tes pakai wattmeter, PC ini juga irit daya ya. Jadi nggak perlu takut dan teruslah menjadi musuh PLN. Casingnya simple, keren, dan estetik, plus airflow-nya cukup bagus untuk ngebuat komponen lain tetap adem pas dipakai full load. Kayak biasa, PC rakitan dari Enter Komputer ini udah dalam kondisi kerakit dan tinggal dibawa pulang aja kalau kalian mau beli. Untuk harga PC ini ada di angka 7.045.000 tapi di diskon menjadi 6.850.000 aja guys. Nama paket PC ini adalah EK Gaming Battle Alliance. Jadi langsung aja kalian order atau beli paket PC ini. Sekalian gua mau pamit undur diri, silakan komentar di bawah, kita diskusi di situ bareng-bareng. Dan jangan lupa juga buat share pendapat kalian untuk rakitan PC kali ini. See you in the next video. Ciao.